Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi deh, ini mungkin karena long weekend ya, libur panjang nih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Nah, ini baru suaranya luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, saya harus bilang satu hal bahwa dengan Bapak Ibu Saudara pagi ini bisa hadir di sini, duduk, memuji dan menyembah Tuhan, itu udah luar biasa banget. Apalagi tengah-tengah long weekend, ya kan? Ibadah satu lagi Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Karena tadi pagi saya nih yang ngelayanin aja, begitu mau bangun pagi, karena saya biasa di ibadah 2 kan. Baru bangun tuh siang gitu kan. Ini jam saya baru bangun biasanya Bapak Ibu, tapi hari ini udah di atas mimbar gitu ya. Wah, susah banget Bapak Ibu Saudara gitu kan. Kayaknya posisi apapun masih nyaman banget buat saya duduk-duduk ya, buat saya tidur-tiduran. Tapi sekali lagi boleh gak kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Oke. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya kenalin dulu lah ya, nama saya buat yang belum kenal, nama saya Berry ya. Saya sudah menikah, punya 1 istri dan punya 3 orang anak. Tentunya yang anak-anak mereka masih terlelap ya. Saya di sini bersama istri saya, mungkin jarang ngeliat istri saya ya. Boleh gak istri saya berdiri dulu dong? Jarang-jarang soalnya kalau ibadah 1 ditemenin ya. Biasanya yang ibadah kedua. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang iman ya. Lagu-lagu tadi udah sangat luar biasa sekali menurut saya. Kita diingatkan bagaimana Abraham, kita diingatkan bahwa dia itu bisa membuka jalan. Percaya ya bahwa dia bisa membuka jalan Bapak Ibu. Sekalipun di depan kita sepertinya udah gak ada jalan lagi. Sekalipun di depan kita tampaknya udah jalan buntu. Sekalipun depan kita mungkin ada gunung yang begitu besar yang menghalangi kita untuk sampai kepada tujuan yang udah Tuhan tetapkan. Tapi hari ini saya mau bilang satu hal. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Gunung setinggi apapun kalau kita punya iman. Dibilang apa? Disuruh pindah dia akan pindah. Masalahnya punya gak imannya Bapak Ibu Saudara? Kalau gak punya iman mungkin batu kerikil yang kecil aja di depan kita. Itu juga akan jadi batu sandungan buat kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini judul dari sharing saya adalah Faith Factor. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton dulu ada acara TV judulnya Fear Factor ya kan. Nah, lawannya fear itu faith ya. Jadi ini sengaja saya ambil judulnya Faith Factor. Nah, hari ini untuk Faith Factor ini kita mau belajar sama-sama tentang iman dari seorang tokoh Alkitab. Hari ini saya mau ajak kita untuk ngelihat dari tokoh Alkitab yang namanya Gideon. Oke, Gideon terkenal dengan kisah kepahlawanannya mengalahkan 135.000 orang Midian. Oke, berapa banyak Bapak Ibu Saudara? 135.000 orang Midian. Bukan dihadapi dengan 135.000 orang Israel juga, enggak. Yang Gideon lakukan adalah, yang Tuhan suruh Gideon untuk lakukan adalah, Gideon kamu pilih berapa Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu berapa? Atau mesti tanya ke Kega dulu? Jadi Gideon disuruh Tuhan pilih hanya 300 orang. 300 berbanding 135.000. Itu sama aja kayak kita nih yang ada di sini. Mungkin kalau saya lihat nih sekitar 200-300 orang disuruh ngadepin masa 2 kalinya di GBK. Bayangin itu mah diserbu aja kelar kita. Gak usah 2 kali stadion GBK Bapak Ibu. Setengahnya aja kelar kita. Benar gak? Bisa bayangin berapa banyaknya itu 135.000 berbanding 300. Kalau kita nanti ambil kalkulator kita, itu cuma 0,2222222%. Bahkan gak nyampe 1%-nya. Tapi hari ini Tuhan kita memang jagonya bikin hal-hal yang mustahil menjadi nyata. Amin. Gak ada yang mustahil. Dengan 300 orang aja Gideon berhasil mengalahkan 135.000. Tentunya karena kasih karunia Tuhan. Nah, pertama kita mau belajar apa Bapak Ibu Saudara? Kita mau belajar dulu arti namanya Gideon. Ya. Arti namanya Gideon, ini gak usah cari di dalam buku 100 arti nama-nama bayi Kristen, gak usah ya. Itu dengan di Google aja udah ketemu. Ya, arti nama Gideon itu luar biasa, mantep, yes, dahsyatnya. Karena apa? Arti nama Gideon itu yang pertama, penebang. Ya. Yang kedua arti namanya apa? Penghancur. Yang ketiga arti namanya pahlawan perkasa. Yang keempat arti namanya apa? Pejuang hebat. Keren banget kan arti namanya Gideon? Keren banget ya kan, penebang, penghancur, pahlawan perkasa, pejuang hebat. Bapaknya Gideon ini punya high hopes. Jadi dia punya harapan yang tinggi.
bahwa suatu hari nanti anak saya ini nih akan menjadi pahlawan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Ya jelas, karena di masa itu bangsa Israel lagi banyak perang, benar ya? Lagi banyak perang, lagi dijajah dan segala macamnya. Dan Bapak Yoas, bapaknya Gideon, begitu keluar anaknya dia langsung kasih nama. Kamu suatu hari nanti Gideon akan jadi pejuang yang hebat. Kamu akan jadi penghancur buat kita punya penjajah-penjajah di sekitar kita nih. Ya, kamu akan jadi seorang, ya pokoknya yang luar biasa, gagah perkasa deh gitu. Nah tapi kalau nanti ini kita mau sama-sama belajar, seperti itu enggak ya kira-kira Gideon? Nah nanti kita mau sama-sama lihat. Anyway, kalau ngomongin soal nama ya, saya mungkin mau cerita sedikit. Kenapa saya punya nama Berry Bapak Ibu? Ya, itu nama yang gak common ya. Jadi kalau nama lengkap saya itu adalah Tan, ya itu marga, Tan. Yang keduanya itu tengahnya itu Ryan, R-Y-A-N ya, Ryan ya, kita ke barat-baratan Bapak Ibu ya, Ryan. Yang ketiganya Berry. Berry-nya ini nggak pakai A ya, kalau pakai A masih mending, itu ada artis namanya Berry pakai A. Ini enggak, Berry-nya B-E-R-R-Y. Oke, Berry, iya dari buah, bener buah berry itu gitu kan. Terus kemudian saya penasaran gitu ya, karena waktu saya kenalan sama teman-teman di sekolah saya gitu ya, biasa saya kenalan. Jadi saya tuh gak suka dulu dikasih nama Berry Bapak Ibu Saudara. Karena menurut saya yang pertama itu namanya aneh ya. Itu lebih mencerminkan buah-buahan daripada orang, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau saya pernah dulu ya saking penasarannya saya pergi ke toko buku. Saya pergi ke toko buku, saya cari arti nama bayi. Gak ada saya temukan nama Berry Bapak Ibu. Nggak ada. Apalagi kalau saya lihat bayi laki-laki, nggak ada yang kasih nama anaknya Berry. Ya, saya cari pernah sekali ketemu di arti nama bayi perempuan. Ya ampun, saya langsung mikir nih mama papa saya mikir apa waktu kasih nama saya Berry. Sehingga dengan apa rasa keingintahuan yang besar, saya tanya sama papa mama saya ya. Papa mama saya tanya gini, "Pa, Ma, kenapa ya saya dikasih nama tuh Berry?" Terus papa mama saya jawabnya simple. Karena kamu anak pertama, papa mama gak punya pengalaman namain bayi. Saya tanya sama om kamu, dan om kamu kasih nama itu, jadilah itu namanya. Oke. Dan ini fun fact-nya Bapak Ibu. Bahkan awalnya namanya pun bukan Ryan. Bukan. Namanya itu digabung. Tan, Ria, Berry. Saya gak bisa pikir kalau itu beneran jadi nama saya hari ini, Tan, Ria, Berry. Itu nama bukan cuman epic, tapi aneh luar biasa. Dan Bapak Ibu hari ini Google gak akan ketemu arti nama Ria Berry itu apa. Saya bersyukur papa mama saya masih eling. Dikasih hikmat sama Tuhan. Hati-hati ya Pak Suryadi, Ibu Suryadi. Kalau kamu kasih nama ini anak kamu bisa kena mental health di masa depan ya. Dibully sama teman-temannya. Akhirnya papa mama saya dapat ilham dari surga. Dia tambahin huruf N. Jadilah nama saya Tan Ryan Berry. Gak usah tepuk tangan Bapak Ibu, gak apa-apa. Ya, jadi waktu itu saya selalu berkenalan dengan orang-orang yang ada di sekolah saya dengan nama, siapa nama kamu? Ryan. Siapa nama kamu? Ryan. Dan sekali lagi saya ingatkan itu cuma berlangsung 2 minggu. Karena begitu dia tahu nama saya Berry, apaan lo Ryan gak cocok lo, udah lo Berry aja gitu. Udah hilang Berry. Dan sejak masa kuliah saya udah bosen berkenalan dengan nama Ryan. Udahlah Berry aja gitu. Ya. Jadi dari sini saya belajar satu hal gini. Ternyata ya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Tuhan punya rencana dalam hidup saya Bapak Ibu. Karena dia tahu suatu hari nanti saya akan beribadah di Abalof Kelapa Gading. Di sini sudah ada Ryan Martino. Dan bayangin kalau seandainya saya juga pakai nama Ryan, itu akan menambah polemik. Karena polemik nama Budi aja belum selesai. Kita sudah menghadapi polemik dengan nama Ryan ya. Ada Ryan Martino, Ryan Berry. Nanti akan ditanya, Ryan yang mana? Yang Martino atau yang Berry? Ya dong, sama kayak Budi sekarang kan. Belum selesai. Budi yang mana? Setiawan, Hendrawan, Cen Mulyono, Arto. Ya kan, yang mana Budinya? Budiman, man ya. Ini paling Budi berarti, Budiman ya kan. Ditegaskan lagi ada mannya gitu. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu ya gitu. Ya tapi ternyata apa? Walaupun nama saya mungkin dibilangnya aneh. Kalau sekarang saya udah bisa ngecek di Google. Saya cek nama saya Berry. Itu artinya apa?
pria yang berambut terang. Gak ada terang-terangnya Bapak Ibu. Gelap ini gitu kan. Tapi hari ini kalau ngomongin soal nama, nama boleh apapun ya. Nama boleh dikasih sebagaimanapun gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan namain aneh-aneh ya. Kesian anaknya nanti ya. Namainlah yang benar, yang mencerminkan memang doa-doa kita. Tapi hari ini saya ngelihat loh, ternyata bukan karena nama saya dipakai Tuhan. Bukan karena arti nama saya keren-keren akhirnya saya bisa dipakai Tuhan. Tapi ya karena Tuhan yang besar itu yang berdiam di dalam saya. Yang hari ini melayakan saya untuk berdiri di depan dan berbicara sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini saya juga percaya satu hal. Bukan soal namanya Bapak Ibu apa. Ya mungkin orang-orang tua, orang-orang zaman dulu belum tahu ngasih nama anaknya apa. Tapi hari ini bukan soal namanya ya. Tapi soal siapa yang hidup di dalam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau Tuhan yang besar, maka Dia sanggup juga membuat Bapak Ibu Saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Amin. Kita harus punya iman seperti Bapak Ibu Saudara. Nah, balik lagi ya, itu cuman intermezzo aja ya. Kita balik lagi ke Gideon ya. Jadi jangan lupa ini bukan tentang saya, tapi ini tentang Gideon. Kalau tadi Gideon gitu kan, namanya itu luar biasa keren. Mengandung unsur heroisme ya kan, pahlawan lah, penghancur lah, apalah gitu kan. Tapi apakah dengan Gideon punya nama yang keren itu, otomatis langsung hidupnya dia menghidupi? Seperti apa arti namanya? Apakah langsung otomatis kemudian Gideon jadi seorang penghancur? Apakah otomatis Gideon juga langsung jadi seorang pahlawan yang gagah perkasa? Dia jadi seorang pejuang yang hebat? Ternyata tidak semudah itu Ferguson. Ya, tidak semudah itu ternyata. Walaupun dia punya arti nama yang begitu mentereng. Coba kita baca bareng-bareng. Di Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kalau saya bilang mah dia jadi kayak keberatan nama Bapak Ibu. Hakim-Hakim 6 ayat 11 bilang begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar apa? Tersembunyi bagi orang Midian. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti kisahnya Gideon, kita akan tahu bahwa di masa itu orang Israel itu lagi dijajah sama orang Midian. Ya, mereka lagi dijajah sehingga kenapa Gideon mengirik gandumnya bukan di tempat yang seharusnya malah tempat pemerasan anggur. Karena Gideon takut. Simple. Karena dia takut kalau seandainya nanti dia mengirik gandum di tempat yang seharusnya orang-orang Midian lewat, habis itu hasil panennya semua. Gideon dan keluarga bisa kelaparan, gak makan. Nah, saya mau kasih lihat nih. Coba ditampilkan. Nah, tempat pengirikan anggur tuh harusnya seperti, tempat pengirikan anggur. Tempat pengirikan gandum tuh harusnya seperti ini. Sebuah tempat yang luas, terbuka ya kan. Supaya ketika mengirik gandum nanti gandumnya bisa cepat kering. Terus nanti sisa-sisanya, sekam-sekamnya ketiup angin sehingga beres. Tempat pengirikan gandum harusnya seperti ini. Tapi coba lihat tempat pemerasan anggur. Nah, gak kelihatan Bapak Ibu tempat pemerasan anggur ya. Karena apa? Lokasinya masuk ke lubang jauh di bawah tanah. Itu tempat pemerasan anggur. Dalam, gelap, lembab. Dan itu bukan tempat yang cocok untuk mengirik gandum. Lihat ya. Dari pertama aja kita udah bisa ngelihat. Ironis banget si Gideon ini. Punya arti nama yang begitu mentereng. Punya arti nama seorang pejuang hebat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah sembunyi. Dia malah takut. Orang yang mungkin diharapkan untuk jadi pembela bagi bangsanya. Ternyata malah bersembunyi. Ternyata malah ketakutan. Itu yang pertama. Ternyata walaupun Gideon punya arti nama yang keren. Ternyata dia masih merasa takut. Apalagi yang dialami Gideon? Yuk kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan sudah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Gideon nyalahin Tuhan. Tuhan, mana
Katanya Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang dulu menolong nenek moyang bangsa saya keluar dari tanah Mesir. Sebuah bangsa yang begitu besar, hebat dan lain-lain. Tapi Tuhan tolong mereka. Tapi sekarang kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan nyerahin kita ke dalam tangan orang Midian? Bisa dilihat Gideon itu ternyata seorang yang playing victim. Merasa jadi korban. Lagu kesukaannya, aku merasa orang termiskin di dunia. Itu lagu favoritnya. Habis itu dilanjutin, RT 5. Yang ketahuan umurnya ya. Gideon seorang yang playing victim. Dia merasa dia adalah orang yang paling malang. Sehingga perhatian semua orang harus tertuju sama dia. Gara-gara Tuhan sih. Padahal bener gak orang Israel akhirnya diserahkan ke dalam tangan orang Midian karena salahnya Tuhan? Enggak. Udah jelas kok di Hakim-Hakim 6 ayat 1 dibilang apa? Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Makanya kemudian apa? Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Gideon menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, playing victim, merasa paling sengsara sendirian. Padahal apa? Lah emang itu salahnya Tuhan. Lah orang memang mereka sendiri kok melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka sendiri kok memilih untuk menyembah Tuhan yang lain. Mereka sendiri kok memilih untuk ninggalin Tuhan. Dan sebagai akibatnya mereka dijajah. Kalau orang udah tahu salah harusnya ngapain? Bertobat. Tapi ini Gideon malah nyalahin Tuhan. Dan kalau kita baca juga di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Anyway Bapak Ibu sudah sarapan? Belum ya, kalau belum gak apa-apa kita sarapan rohani dulu ya. Banyak baca ayat ya Bapak Ibu. Hakim-Hakim 6 ayat 15 bilang apa? Di rumah Gideon itu, di dekat tempat tinggal Gideon itu juga ada penyembahan berhala. Bahkan itu penyembahan berhalanya bapaknya yang punya. Dan apa yang Gideon lakukan? Ya tidak melakukan apa-apa. Gideon tidak melakukan apa-apa loh. Berarti apa? Bisa jadi juga ya walaupun tidak diceritakan. Bisa jadi juga mungkin Gideon ikut serta di dalam penyembahan itu. Lihat ya, Gideon yang pertama takut. Yang kedua dia suka playing victim. Yang ketiga, apalagi kalau Gideon ini. Mari kita baca bareng-bareng di Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini Gideon bisa dibilang dia mengalami yang namanya double minoritas ya. Udah kaum keluarganya itu yang paling kecil. Nah kalau nanti baca dalam terjemahan yang lain. Paling kecil itu tuh ada juga yang menerjemahkan gini. Yang paling miskin. Ya. Yang paling miskin keluarganya Gideon itu. Jadi mungkin gak punya hak suara. Terus udah gitu apa? Gideon itu seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Atau kalau kita baca terjemahan yang lain. Gideon ini dibilang adalah anak bungsu. Kita tahu di dalam adat istiadatnya orang Israel waktu itu. Siapa yang punya hak kesulungan? Ya sesuai namanya, anak sulung. Yang diberkatin tuh anak sulung. Sudah gitu kalau Bapak Ibu juga lihat tadi Gideon dari suku apa? Manasye. Kita tahu ya suku Manasye, Efraim dan Manasye. Yang mana yang diberkati dengan hak sulung? Efraim. Gideon mengalami banyak penolakan mungkin. Dia mengalami banyak rasa inferior di dalam dirinya dia. Dan itu berujung pada apa? Yang keempat. Gideon menjadi seorang yang peragu. Ya, Gideon menjadi seorang yang peragu. Bahkan di dalam Hakim-Hakim itu, di dalam kisahnya Gideon ditulis ada 3 kali Gideon minta tanda sama Tuhan. Yang pertama waktu Tuhan pertama kali samperin Gideon ya kan. Gideon bilang, kamu bener nih utusannya Tuhan. Ini saya pakai bahasa saya ya. Saya pakai bahasa saya ya gitu. Gak ada di Alkitab. Kamu bener nih utusannya Tuhan. Ya Tuhan sendiri kan itu yang waktu itu muncul gitu. Dia bilang bener. Ya udah saya minta tanda ya. Saya minta tanda nih. Bentar, saya masakin dulu nih ya, dia olah dulu kambing, dia bikin dulu roti dan segala macam. Kalau Tuhan masih ada di sini, saya persembahin dulu ini semua, saya percaya Tuhan itu benar-benar ada. Ya udah, dilakukanlah
Tuhan buktiin. Waktu kemudian Tuhan nyuruh dia lagi gitu kan. Udah Gideon, sekarang kamu perang, saya pasti akan memberikan kemenangan buat kamu. Ya, itu bisa dibaca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 16. Tuhan tuh berjanji sendiri loh. Gideon, ketika kamu pergi nanti, aku sendiri yang akan menyertai kamu dan kamu akan mukul kalah orang Midian itu sampai habis. Janjinya Tuhan tuh kurang ya dan amin apa? Gideon kan juga tahu cerita tentang nenek moyangnya keluar dari Mesir. Kurang apa kisah-kisahnya keajaiban Tuhan terjadi untuk bangsanya Gideon. Tapi di balik itu semua dia tetap minta tanda. Tuhan, oke, kemarin udah saya minta tanda 1, sekarang saya minta tanda lagi ya. Ini saya punya guntingan bulu domba Tuhan. Kalau seandainya guntingan bulu domba ini basah, tapi tanah sekitarnya kering. Nah, saya tahu kamu nyuruh saya. Besok paginya Gideon bangun, terjadi seperti yang Gideon minta. Nah ini masalahnya. Tuhan, boleh ya, 1 kali lagi. 1 kali lagi aja Tuhan ya. Saya minta tanda. Kalau seandainya nih, saya tebar nih guntingan bulu domba. Tanah sekitarnya basah. Bulu dombanya doang yang kering. Baru saya percaya Tuhan yang nyuruh saya. Terjadi lagi. Lihat sampai berkali-kali minta tanda. Saking gak percayanya. Kalau jadi Tuhan gimana ya rasanya gitu. Ya kadang saya juga begitu sama anak-anak saya. Saya pernah janjiin anak-anak saya sesuatu ya. Saya bilang gini, oke, nanti setelah kita pulang gereja, kita akan pergi ke satu tempat, kita makan dan kita akan main di sana. Nah itu pernah saya janjikan seperti itu. Sepanjang jalan, entah mereka mau membangkitkan iman mereka, atau mereka mau percayain apa, atau mereka gitu ya, mau biar saya gak lupa. Sepanjang jalan mereka nyanyi Bapak Ibu Saudara. Kita akan ke resto dan kemudian pergi main. Itu terus diulang-ulang. Saya sampai bilang iya kita habis ini akan pergi makan terus main. Dia ulang lagi lagu itu. Kita akan pergi ke resto. Kan saya bosen ya. Lagu kayak kaset rusak ngulang-ulang mulu. Saya kemudian akhirnya bilang sama anak saya. Boleh gak kita stop nyanyinya gitu ya. Kita nyanyi lagu yang lain. Percaya sama papa, percaya sama Dedi. Habis ini kita akan pergi ke resto dan kemudian kita akan makan. Tapi seringkali kita tuh berlaku seperti itu tuh ke Tuhan tuh. Ya, kita nyanyi lagu yang sama berulang-ulang seperti kaset yang rusak gitu. Seakan-akan Tuhan tuh gak denger. Seakan-akan Tuhan itu tuh bisa lupa sama janjinya dia. Seakan-akan Tuhan mungkin berubah pikiran dan gak akan menepati apa yang sudah dia berikan buat kita. Kalau saya aja, Bapak dunia nih, yang masih jahat, yang masih mikirin diri sendiri. Saya tahu menepati janji buat anak-anak saya. Apalagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apalagi Tuhan. Kalau dia udah janji sesuatu, dia udah bilang sesuatu, itu pasti akan digenapi. Masalahnya, percaya gak kita? Percaya gak kita? Atau kita mau seperti kaset yang rusak, yang mau berulang-ulang, maksa Tuhan. Tapi semuanya itu saya percaya akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Nah kenapa sih kok saya bahas Gideon? Jelas dia bukan orang yang sempurna, jelas dia punya banyak kekurangan. Tadi ada 4 ya, yang setidaknya kita bisa pelajari. Dia seorang yang takut, seorang yang masih punya inferiority complex, ya minder gitu kan. Dia seorang yang peragu, kemudian dia juga seorang yang playing victim ya kan. Terus apa yang bisa saya pelajari? Bapak Ibu Saudara, bukankah yang Gideon alami, yang Gideon tadi lakukan, juga sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ya kan? Kita udah tahu Tuhan berjanji sesuatu, kita udah tahu bahwa janjinya ya dan amin, tapi kita seringkali masih merasa takut. Kita masih sering bingung, kita masih sering galau. Karena apa? Karena bukan firman Tuhan yang kita masukin, yang rutin kita konsumsi, yang rajin kita konsumsi tiap hari. Tapi apa? Kekhawatiran dan tipu daya dunia yang lebih sering kita rutin dan konsumsi tiap hari.
Kalau isi dalam pikiran kita lebih banyak didominasi oleh kekhawatiran dan tipu daya dunia, ya fear yang akan masuk, takut yang akan masuk. Faith-nya gak bisa ada tempat. Karena iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita lihat hal-hal apa yang rajin dan rutin kita konsumsi tiap hari. Gideon dijajah oleh orang Midian. Kita hari-hari ini dijajah oleh sosial media. Sosial media begitu banyak mempengaruhi pikiran, hati, dan keadaan jiwa kita. Ya, kalau dulu kita cari informasi, benar ya? Bahkan dulu koran ada dua macam, ada koran yang terbit pagi, ada koran yang terbit sore. Ya, kadang-kadang bahkan kita langganan dua-duanya, koran pagi langganan, koran sore langganan. Dulu kita begitu sulit cari informasi, tapi hari ini nggak usah dicari Bapak Ibu Saudara, informasi itu masuk sendiri ke dalam handphone kita. Informasi itu datang sendiri ke handphone kita, bahkan tanpa kita cari. Informasi itu masuk lewat grup WhatsApp keluarga. Ya, baik yang hoax maupun yang enggak. Yang udah sulit membedakan, ini bener apa kagak ya, gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Begitu banyaknya informasi, kalau kita mau konsumsi itu semua, kalau kita mau pelototin itu semua, filter kita nggak akan kuat. Filter kita pun ada batasnya, ya. Filter kita tuh ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin dengan serbuan informasi yang gitu banyak. Banjir informasi yang begitu besar. Banjir berita-berita negatif. Ya, banjir tipuan-tipuan yang begitu banyak dari dunia ini. Terus kemudian kita bisa filter semuanya. Menurut saya mustahil. Gak bisa karena itu sudah lebih banyak. Udah gitu kita juga jarang lagi baca firman. Waduh udah tambah-tambah lagi dah. Filternya juga tambah mengecil, tambah mengecil, tambah mengecil. Bukankah kita semua mengalami itu? Apalagi, bukannya juga lebih mudah ya nyalahin orang lain, nyalahin situasi kondisi, nyalahin hal-hal yang ada di sekitar kita dan ujungnya nyalahin Tuhan dibanding kita bertanggung jawab salahin diri sendiri. Lebih gampang kan? Itu salahnya orang tua saya. Kenapa nggak menyiapkan tabungan, nggak menyiapkan sekolah yang bagus, nggak menyiapkan ini dan itu untuk kehidupan saya. Oh itu masalah pasangan saya. Jelaslah saya nggak mengasihi dia. Ini bukan saya ya, ini orang lain. Jelaslah dia tidak, saya nggak mengasihi dia, orang dia nggak tunduk dan taat sama saya. Pasangannya ngomong hal yang sama, jelaslah saya gak mengasihi dia. Gak tunduk dan taat sama dia. Orang dia juga gak mengasihi saya. Ya kagak selesai-selesai. Lebih gampang ya nyalain orang lain, situasi, kondisi, keadaan sekitar. Dan terakhir nyalain Tuhan. Lebih gampang. Dan itu yang biasanya lebih sering kita lakukan. Kemarin saya lagi ngelap meja ya. Biasa habis dipakai makan. Anak saya taruh gelas di situ. Terus kemudian pas saya lagi ngelap, kesentuh, jatuh gelasnya, perang gitu kan. Kira-kira respon yang normal untuk seorang pemimpin, pembicara, apa Bapak Ibu Saudara? Aduh sorry ya, tapi itu gak normal. Yang normal saya lakukan adalah, siapa yang taruh gelas ini di atas meja? Kenapa ini gelas ada di atas meja? Istri saya dengan suaranya yang lembut, iya gelas di atas meja. Itu tempatnya. Terus kemudian saya lagi nyiapin khotbah ini. Bener juga ya. Ntar saya kesaksian deh tentang hal ini. Lihat ya. Gampang banget nyalain orang. Emang lebih gampang nyalain orang. Lebih gampang nyalain keadaan. Lebih gampang nyalain Tuhan. Tuhan sih. Lalu apa lagi? Kita seringkali ya lebih fokus ya, lebih suka memperhatikan apa yang orang lain punya dibanding apa yang kita punya. Sekali lagi, kita lebih sering memperhatikan apa yang orang lain punya
dan kita gak punya. Akhirnya apa? Karena kita fokus sama apa yang kita gak punya. Satu, sudah pasti kita gak bisa bersyukur. Yang kedua, sudah pasti kita akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kalau udah membanding-bandingkan, udah gagal paham kita sama rencana Tuhan. Kita gak akan bisa hidup dalam rencana Tuhan kalau kita udah hidup dalam membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Dulu saya waktu masih kuliah ya, masih naik angkot pulang perginya. Kemudian saya berpikir, enak juga ya kalau punya motor. Karena apa? Ketika punya motor gak perlu nunggu angkot. Ya, saya kuliah di Sunter, jadi waktu itu untuk nunggu angkotnya itu saya harus nyebrang dulu ke Moi. Ya, nah itu tuh lumayan, panas kepanasan, hujan kehujanan, belum lagi itu knalpotnya semriwing banget wanginya gitu kan. Belum lagi kalau penuh saya mesti ngegantung begini gitu ya. Udah ngegantung bayarnya sama Bapak Ibu, gak lebih murah ya. Jadi ya itu, aduh enak loh kalau punya motor loh. Saya bisa langsung ke kampus, saya bisa langsung pulang, gak perlu nunggu ini itu gitu kan ya. Akhirnya Tuhan berkati, dikasihlah motor. Udah naik motor ngerasain masuk angin kan. Panas gitu kan, aduh ini hujan juga kehujanan, ribet mesti pakai jas hujan dan lain-lain. Saya mikir, enak juga ya kalau punya mobil gitu kan. Terus saya udah dikasih mobil gitu kan, merek tertentu. Saya lihat waktu lagi di lampu merah ke sebelah saya, kayaknya yang model itu lebih keren ya. Kayaknya kalau saya nangis, lebih enak nangis di situ ya kayaknya dibanding nangis di yang ini ya gitu. Gak pernah ada habisnya dan selalu ngelihat apa yang gak saya punya dibandingin dengan apa yang saya punya. Ya mungkin bisa jadi juga orang-orang yang udah punya mobil yang bagus-bagus itu ketika mereka ngelihat ke atas, enak juga ya kalau punya helikopter ya, gak usah kena macet di Jakarta. Gak akan ada habisnya. Dan itulah kadang-kadang kita sebagai orang percaya lebih suka ngelihat apa yang kita gak punya dibandingkan dengan apa yang kita punya. Dan percayalah, kalau Tuhan sudah panggil kita, apa yang kita punya itu cukup untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, kalau tadi kita belajar dari kisah Gideon, ragu. Pertanyaannya, apakah kita masih yakin dan percaya kalau firman Tuhan itu ya dan amin? Atau jangan-jangan kita sudah terombang-ambing sama angin pengajaran yang ada di dunia ini. Yang bilang, wah kita mau udah gak relevan, udah gak usah diikutin. Itu mah bukan firman Tuhan lah, ya kan? Itu kan udah berubah seiring zaman, udah gak usah diikutin. Bisa salah itu. Masih gak ya kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Kalau kita gak percaya, kalau kita sudah ragu bahwa itu adalah firman Tuhan yang ya dan amin, kekal dan tetap untuk selama-lamanya, gimana kita mau percaya sama janji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Janji Tuhan tertulisnya di mana? Di Alkitab. Nah kalau kita aja sudah meragukan Alkitab itu adalah firman Tuhan, gimana caranya kita mau percaya sama setiap janji-janji Tuhan? Gak akan bisa. Nah terus apa dong yang harus kita lakukan? Apa dong yang harus saya lakukan? Kalau hari ini Tuhan sanggup ngerubahin Gideon ya, yang tadi penakut, peragu, playing victim, minder, menjadi seorang pahlawan iman. Ibrani 11 menulis Gideon sebagai salah seorang pahlawan iman. Kalau hari ini dia sanggup membuat Gideon menang. Hari ini Tuhan yang sama sanggup membuat Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kemenangan yang sama. Tapi harus ada yang kita lakukan. Gak bisa cuma sekedar duduk-duduk aja. Kita pun harus melakukan bagian kita. 4 hal yang terakhir, bagian kita apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadar Bapak Ibu, bahwa kita itu dipilih bukan karena kita layak. Nggak ada seorang pun yang layak, semua orang sudah berdosa, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tidak ada yang seharusnya mendapatkan bagian dalam janji-janji Tuhan. Sadar kalau kita dipilih itu bukan karena kita layak, tetapi karena Dia sudah melayakkan kita. Karena Tuhan sendiri yang sudah panggil kita, Tuhan sendiri yang sudah bikin kita jadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang qualified. Dunia ini akan kasih kita banyak cap, dunia ini akan kasih kita banyak stempel. Kamu gak berharga, kamu mah bisanya apa?
Kamu mah gak ada apa-apanya. Udah, kamu udah gak bisa ditolong, kamu udah gak ada obatnya. Dunia memberikan kita begitu banyak cap dan stempel. Tapi saya mau bilang satu hal, itu bukan kebenaran. Karena pencipta kita sudah memberikan satu stempel, kamu berharga dan berkenan di mataku. Dan itulah satu-satunya stempel yang kita perlukan. Bahwa kita adalah anaknya yang berharga, anaknya yang berkenan. Dan dia mengasihi kita tanpa syarat. Masihkah kita pegang identitas itu, stempel itu di dalam hidup kita? Sekali lagi, kita semua gak layak kalau bukan karena dia yang melayakkan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu cari wajahnya dan pribadinya tiap hari. Iman itu gak akan muncul dengan otomatis, iman itu gak akan muncul dengan sendirinya. Karena iman itu muncul dari mana? Pendengaran akan firman. Kalau kita gak pernah baca firman, kalau kita gak pernah dengar, apalagi cuma seminggu sekali. Ya mungkin kalau di Abalov bisa seminggu 2 kali karena ada komsel. Kalau yang pemuritan seminggu 3 kali ya. Tapi itu gak cukup. Kita harus cari wajahnya, kita cari pribadinya tiap hari. Cari wajah dan pribadinya untuk bangun hubungan. Bukan cuma sekedar absen Bapak Ibu Saudara. Saya 4M tiap hari 4M. Tapi apakah saya sungguh-sungguh cari wajah dan pribadinya tiap hari? Enggak. Kalau gitu kenapa kamu 4M tiap hari? Karena saya pemimpin. Saya sering tukeran 4M sama pemimpin-pemimpin yang lain di Abalov lain. Sehingga saya pernah terjebak, saya 4M. Tapi karena motivasi yang salah, malu dong. Masa pemimpin Abalov KTC tidak mengirimkan 4M ke pemimpin area lain? Apa kata pemimpin area lain? Pemimpin Abalov KTC kurang berohani begitu? Saya pernah terjebak. Saya 4M karena saya seorang pemimpin. Karena saya banyak dikirimin 4M sama pemimpin-pemimpin yang lain. Apa sih bedanya ketika kita sungguh-sungguh cari wajah dan pribadi Tuhan tiap hari dengan yang enggak? Kalau kita sudah tidak merasa terikat. Karena kebenaran itu harusnya membebaskan. Kalau kita terikat, kalau kita nganggep itu sebagai suatu kewajiban. Jangan-jangan kita cuma sekedar absen doang. Jangan-jangan kita cuma sekedar baca untuk memuaskan orang doang. Yuk hari ini cari wajah dan pribadi Tuhan tiap hari. Yang ketiga, bertobat. Bertobat itu bukan cuma ketika ada retret Bapak Ibu Saudara. Bertobat itu bukan cuma ketika kita lagi ada dalam satu seminar atau dalam altar call kita bertobat, enggak. Bertobat itu harus dilakukan setiap hari. Jangan biarkan ada berhala, jangan biarkan ada Tuhan yang lain mengisi ruang kendali hidup Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau ada, singkirkan. Segala hal bisa jadi berhala kita Bapak Ibu Saudara ya. Segala hal bisa jadi berhala kita. Termasuk apa? Hewan peliharaan kita. Anak kita pun bisa jadi berhala. Pasangan kita pun jadi berhala. Dan Tuhan kita gak mau tuh ada berhala yang lain di dalam ruang kendali hidup kita. Tolong ya kalimatnya ini dibaca dengan lengkap Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu bilang, singkirkan berhala. Wow berarti saya harus singkirkan pasangan saya. Saya singkirkan anak saya. Enggak ya, enggak begitu ya. Tolong ya kakak-kakak yang di MF dicatat kalimatnya. Kakak-kakak yang di PMG dicatat. Singkirkan dari ruang kendali kehidupan kita. Apa yang bikin fokus kita nih hari-hari ini cuman ke situ doang. Singkirin dari ruang kendali hidup kita. Siap ganti gaya hidup kita yang lama dengan gaya hidup yang benar. Itulah arti pertobatan. Dan saya yakin itu gak cuma sekedar sekali-sekali. Tapi setiap hari kita harus lakukan. Buang segala sesuatu yang kotor. Supaya ketika kita tanam kebenaran firman itu bisa bertumbuh. Buang trauma, buang sakit hati, buang apapun juga yang kotor. Dari ruang kendali hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus berani membayar harga untuk sesuatu yang benar. There is no glory without sacrifice. Kalau kita mau lihat Tuhan yang hidup di dalam kita, kita harus buang hal yang paling berharga buat kita, ego. Kita harus singkirin ego kita. Kita harus buang ego kita. Dan biarkan Tuhan sendiri yang hidup. Dan biarkan Tuhan sendiri yang terlihat lewat kehidupan kita. Karena apa? Aku harus makin kecil.
Aku harus makin gak terlihat. Dia yang harus makin besar. Dia yang harus makin terlihat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan di dalam kehidupan saya. Amin. Mari hari ini kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tanya berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara hari ini kau merasakan seperti apa yang Gideon rasakan. Di dalam menjalani hari-harimu, di dalam menjalani kehidupanmu, kau masih merasa takut. Kau masih merasa ragu akan penyertaan Tuhan. Kau masih suka menyalahkan situasi, kondisi, orang, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Dan terakhir kau masih sering gak percaya. Kau masih sering merasa rendah diri. Apakah mungkin Tuhan bisa memakai hidup saya? Saya penuh dengan kelemahan ini. Mari hari ini dengar firman Tuhan. Kalau dia sanggup sekali lagi mengubahkan Gideon menjadi seorang pahlawan iman yang luar biasa. Hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang gak berubah itu sanggup merubahkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, maukah engkau percaya? Maukah engkau kembali? Kalau hari ini engkau mau Bapak Ibu Saudara, boleh gak saya minta kau untuk taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau hari ini kau merasa kau mau, kau sudah begitu jauh dari Tuhan. Dan kau merasa kau butuh Tuhan untuk kembali. Kau butuh Tuhan untuk kau datang kembali kepadanya. Hanya dengar dia gak pernah membuang kehidupanmu. Dia adalah Allah yang setia. Dan dia gak akan tinggalkan engkau. Mari hari ini kalau kau sudah taruh tangan kanan di dada, ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu begitu besar. Kau Allah sanggup membebaskan. Hari ini Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu. Kau lihat tangan-tangan yang ada dan ditaruh di dada. Kau yang mengerti segala pergumulan mereka. Kau yang mengerti segala apa yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Bapak, hari ini kami percaya Kau gak pernah tinggalkan mereka. Kau ada bersama dengan mereka. Dan hari ini Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biar hari ini Tuhan, iman itu Tuhan, boleh lahir Tuhan. Pengenalan Kau Tuhan, boleh terus lahir Tuhan. Dan ada di dalam hidup setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Mari hari ini Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan iman kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan Kau akan bawa kami untuk bertumbuh Tuhan, dari iman kepada iman Bapa. Dan biarkan hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan belajar dan mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami gak perlu takut, kami gak perlu ragu, kami gak perlu merasa rendah diri. Dan kami mau bertanggung jawab Tuhan atas setiap Tuhan keadaan yang ada di sekitar kami. Biar hari ini ada orang-orang Tuhan yang penuh dengan iman-Mu, penuh dengan keberanian, dan penuh Tuhan dengan iman Tuhan untuk berjalan maju menghadapi keadaan dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya kita semua katakan amin.